Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepan Katana. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 23106310101176 dengan mata kuliah Hukum Pidana dan dosen pengampu Dr. Indra Yuda Koswara SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan di luar KUHP. Adanya beberapa peraturan mengenai hukum pidana di luar hukum pidana yang telah dikodifikasi atau KUHP disebabkan adanya perubahan sosial dalam kehidupan di masyarakat. Artinya, bahwa perkembangan di masyarakat dapat melahirkan tindakan kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan atau KUHP, maka diaturlah dalam undang-undang secara khusus yang diklasifikasikan berdasarkan tindak kejahatannya. Tujuan dan pengaturan di luar KUHP ini diantaranya adalah untuk mengisi kekosongan hukum pada KUHP karena adanya perkembangan dalam masyarakat. Pengaturan di luar KUHP. Ada beberapa contoh yang saya akan berikan dalam video kali ini mengenai pengaturan di luar KUHP. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 6. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, saran, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai Pasal 14. Contoh dari hukum pemidanaan pada pasal ini adalah yang pertama pada pidana Pasal 2, yaitu penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 10. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat yang melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Contoh, poin hukum pidana Pasal 3. Pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45B menjelaskan bahwanya setiap orang yang sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Kesimpulannya adalah perkembangan masyarakat yang diikuti oleh perkembangan hukum, karena hukum tumbuh dan berkembang karena adanya perubahan dari masyarakat sehingga diperlukan undang-undang yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi pembentukan undang-undang pidana secara khusus haruslah mempunyai alasan yang memadai dan haruslah masih dalam suatu rangkaian sistematis asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana umum.
Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.